Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hufiatul Mila, Prodi Ekonomi Syariah 2, NIM E 2019-2070. Di sini saya akan menjawab pertanyaan yang sudah diberikan oleh dosen, yaitu tentang ekonomi makro Islam. Pertanyaan yang pertama yaitu tentang definisi akidah sebagai fondasi dalam ekonomi syariah. Akidah itu merupakan fondasi utama dalam ekonomi syariah karena akidah itu merupakan suatu ideologi samawi yang membentuk paradigma bahwa alam semesta diciptakan oleh Allah untuk seluruh umat manusia untuk mencapai kesejahteraannya. Yang kedua itu mengapa maslahah menjadi tujuan dalam pencapaian falah. Di sini mengapa maslahah itu menjadi tujuan dalam pencapaian falah? Karena maslahah di sini adalah segala bentuk keadaan baik material maupun non material yang mampu meningkatkan kedudukan manusia sebagai makhluk paling mulia. Dan untuk pertanyaan yang ketiga yaitu tentang definisi falah. Apa itu definisi falah? Falah di sini merupakan kesuksesan hakiki berupa pencapaian kesejahteraan dalam segi material maupun spiritual serta tercapainya kesejahteraan di dunia maupun akhirat. Yang keempat yaitu apa saja kajian dari ekonomi mikro Islam. Kajian dari ekonomi Islam itu bisa berupa fondasi ekonomi syariah, tujuan ekonomi syariah, pilar-pilar, dalil-dalil syariah, dan juga teori ekonomi yang berbasis syariah. Yang kelima itu cakupan ekonomi syariah. Cakupan ekonomi syariah itu ada 3. Yang pertama itu konsumsi, produksi, dan juga distribusi. Konsumsi itu komoditi apa yang diperlukan untuk mencapai suatu maslahah. Yang kedua produksi, bagaimana komoditi itu dihasilkan agar mencapai maslahah. Yang ketiga itu distribusi itu bagaimana sumber daya dan juga komoditi itu didistribusikan sehingga mencapai suatu kemaslahatan. Untuk poin yang ke-6 yaitu tentang definisi konsumsi. Konsumsi itu adalah penggunaan barang dan jasa yang secara langsung dapat memenuhi kebutuhan manusia. Itu yang dinamakan konsumsi. Soal yang selanjutnya nomor 7 yaitu tentang perbedaan kebutuhan dan juga keinginan. Kebutuhan itu biasanya terkait dengan segala sesuatu yang harus dipenuhi agar suatu barang itu dapat atau manfaatnya itu berfungsi secara sempurna. Sedangkan keinginan itu segala sesuatu yang terikat dengan hasrat atau harapan yang belum tentu sempurna manfaatnya, seperti ingin memiliki suatu barang yang berharga, emas dan perak dan lain-lain. Soal nomor 8, perbedaan kepuasan dan juga maslahah. Kepuasan itu adalah suatu bentuk akibat dari tercapainya keinginan, sedangkan maslahah itu adalah suatu akibat karena tercapainya kebutuhan atau hasrat manusia. Bukan hasrat, fitrah manusia. Yang nomor 9 itu tentang formulasi maslahah. Formulasi maslahah itu sama dengan F tambah B, yang mana M itu sendiri artinya maslahah, F itu manfaat, dan B itu berkah. Yang mana ketika pahala suatu kegiatan itu tidak ada, yang produsen dapatkan itu hanyalah manfaat, sedangkan pahalanya itu tidak ada. Yang nomor 10 itu cara pengukuran maslahah pada konsumsi baik duniawi maupun ukhrawi. Jika konsumsi atau kebutuhan untuk diberikan kepada fakir miskin, kepada untuk wakaf, sedekah, infak, intinya bisa membantu manusia atau membantu sesama, itu bisa dikatakan maslahah ukhrawi. Karena manfaatnya itu tidak hanya dirasakan oleh orang lain, tapi juga dapat dirasakan oleh kita sendiri. Yang kedua itu tentang maslahah duniawi, yang mana maslahah ini hanya mengkonsumsi sesuatu untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan manusia sendiri. Misal makan, minum, itu bisa disebut dengan maslahah duniawi. Untuk poin yang selanjutnya yaitu nomor 11 tentang definisi the law of diminishing marginal utility, yang mana di sini tambahan kepuasan yang diperoleh oleh seorang konsumen
akibat adanya peningkatan barang atau jasa yang dikonsumsi. Artinya, jika seseorang itu mengkonsumsi suatu barang atau jasa dengan frekuensi yang diulang-ulang atau terus-menerus, maka nilai tambah kepuasan dan konsumsi berikutnya akan semakin menurun. Nomor 12 yaitu tentang apa perbedaan muslim yang peduli maslahah dan muslim yang tidak peduli maslahah. Muslim yang peduli maslahah, mereka tidak akan mudah jenuh atau bosan atas barang yang dikonsumsinya karena mereka meyakini kegiatan yang ia lakukan akan menimbulkan pahala dan juga akan mendatangkan berkah bagi mereka sendiri. Sedangkan muslim yang tidak peduli maslahah, mereka hanya akan mendapatkan manfaat tanpa merasakan adanya pahala dalam kegiatannya. Yang nomor 13 yaitu tentang apa perbedaan cardinal approach dan ordinal approach. Cardinal approach atau bisa dibilang pendekatan kardinal itu adalah kepuasan seseorang konsumen dalam mengkonsumsi suatu barang ataupun jasa yang dapat diukur dengan satuan kepuasan. Sedangkan ordinal approach atau pendekatan ordinal itu satuan kepuasan seorang konsumen yang tidak bisa dinyatakan dengan satuan ukur atau satuan kuantitatif. Dan untuk yang nomor 14 yaitu tentang definisi marginal maslahah, yang mana di sini perubahan maslahah baik berupa berkah sebagai akibat berubahnya jumlah barang yang dikonsumsinya. Yang nomor 15 yaitu tentang pengertian kebutuhan daruriyat, hajat maupun tasniat. Apa sih kebutuhan daruriyat itu? Kebutuhan daruriyat itu tingkatannya sama dengan kebutuhan primer, yaitu diantaranya tentang agama, kehidupan, pendidikan maupun harta. Yang kedua, pengertian kebutuhan hajat. Kebutuhan hajat itu tingkatannya sama dengan kebutuhan sekunder. Jika kebutuhan tersebut tidak terwujudkan, tidak akan mengancam keselamatannya, namun akan mengalami kesusahan. Yang ketiga itu tentang kebutuhan tasniat, yang mana tingkat kebutuhan ini sama dengan tingkat kebutuhan tersier, yang mana jika kebutuhan ini terpenuhi tidak akan mengancam eksistensinya dan tidak pula menimbulkan kesusahan. Nomor 16 yaitu mengapa jika tidak ada keberkahan konsumsi akan cepat bosan, karena sudah timbul rasa bosan akibat terlalu banyak membeli. Contohnya, jika seseorang membeli sesuatu dengan keinginannya bukan sesuai dengan kebutuhannya, otomatis orang itu akan membeli dengan jumlah yang sama dan barang yang sama dengan jumlah yang banyak, maka akan timbul rasa bosan. Untuk nomor yang selanjutnya itu 17, perbedaan barang komplementer dan barang substitusi. Barang komplementer itu adalah barang yang sifatnya itu saling membutuhkan atau saling melengkapi. Sedangkan barang substansi itu adalah suatu barang yang sifatnya itu saling menggantikan. Nomor selanjutnya, nomor 18 yaitu definisi komplementer sempurna, dekat, dan jauh. Komplementer sempurna itu dimana mengkonsumsi suatu barang harus diikuti dengan barang lain, misalkan mobil dengan bensin, printer dengan kertas, tinta, dan lain-lain. Yang nomor 2, komplementer dekat, dimana mengkonsumsi suatu barang menimbulkan kemungkinan yang besar mengkonsumsi komplementernya. Yang ketiga itu komplementer jauh, yang mana tingkat hubungan antar barang lebih rendah derajatnya dibandingkan kedua tipe komplementer di atas. Nomor 19 yaitu tentang substansi sempurna, dekat, dan jauh. Substansi sempurna itu dimana dua barang dipandang identik baik dari segi fitur, kualitas, maupun dari elemen produk lainnya. Sedangkan substitusi dekat itu dimana kedua barang mampu menggantikan satu sama lain tetapi akan menimbulkan perbedaan kepuasan. Yang ketiga itu substitusi jauh, di mana dua barang bisa menggantikan barang yang dikonsumsi dengan barang lain, misal beras dengan gandum, seperti itu. Yang 20, contoh masing-masing barang komplementer sempurna, dekat, jauh, dan substitusi sempurna, dekat, dan jauh. Contohnya yang komplementer sempurna, mobil dengan bensin, printer dengan kertas, seperti itu.
Terus komplementer dekat, jika mengonsumsi teh maka otomatis kita juga akan mengkonsumsi gula. Komplementer jauh, penggunaan baju dengan parfum. Yang selanjutnya itu substitusi sempurna. Contoh dari substitusi sempurna, gula yang tetap sama, padahal gula itu diproduksi dari pabrik yang berbeda, kualitas yang berbeda, tapi itu tetap gula. Yang kedua itu substitusi dekat, di mana seseorang merokok dengan merek yang sudah disukainya, akan tetapi sewaktu-waktu dia ingin mencoba rokok yang lain, tetapi ia akan menimbulkan kepuasan yang lain. Yang ketiga itu substitusi dekat, substitusi jauh, maksudnya substitusi jauh, di mana beras diganti dengan gandum dan lain-lain. Mungkin cukup sekian dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.